guys, welcome to my YouTube channel. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Jalanut Agatha Sibuaya. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Riau, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang materi kelas 4, tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran pertama. Nah, adik-adik semua, langsung kita mulai aja ya. Let's go! Halo adik-adik semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat dan bugar agar pembahasan kali ini kalian dapat mengerti dengan baik. Nah, sesuai judul videonya, kita akan belajar tema 6 cita-citaku, subtema 1 aku dan cita-citaku, pembelajaran pertama. Yuk simak videonya. Nah, sebelumnya kakak ingin bertanya, apakah adik-adik pernah membayangkan akan menjadi seorang apa di kemudian hari? Apakah hal yang kalian bayangkan itu sebuah pekerjaan atau sebuah kegiatan? Apakah kalian pernah membayangkan kelak akan mengajar menjadi seorang pilot, arsitek, dokter hewan, atau pekerja seni? Untuk mengetahui apa itu cita-cita, mari kita amati gambar-gambar tersebut. Nah adik-adik, mari kita amati gambar-gambar tersebut. Gambar yang pertama, di situ menunjukkan bahwa dia adalah seorang guru. Kegiatan utama sehari-hari seorang guru adalah mendidik dan mengajar siswa dengan ilmu yang berguna, serta memberikan contoh sikap yang baik untuk bekal hidup siswanya. Gambar yang selanjutnya di situ menunjukkan bahwa dia adalah seorang arsitek. Kegiatan utama seorang arsitek adalah merancang, merencanakan, dan mendesain sebuah bangunan. Gambar yang selanjutnya di situ dia menunjukkan bahwa dia seorang dokter hewan. Kegiatan utama sehari-hari dokter hewan adalah merawat dan mengobati hewan yang sedang sakit. Yang keempat, di situ menunjukkan bahwa dia adalah seorang pelukis. Kegiatan utama sehari-hari seorang pelukis adalah melukis di atas kertas dan kanvas dengan baik. Dan yang terakhir, gambar tersebut menunjukkan bahwa dia adalah seorang pilot. Tugas utama seorang pilot atau kegiatan sehari-harinya adalah menerbangkan pesawat dan membawa penumpang dengan aman ke tempat tujuan. Nah, bagaimana dengan adik-adik semua? Pasti kalian mempunyai mimpi dan harapan tentang kegiatan atau pekerjaan kalian kelak. Dan inilah yang dinamakan dengan cita-cita. Nah, sekarang coba kamu tuliskan tentang cita-cita kalian, kegiatan utama kalian, atau keahlian kalian sehubungan dengan cita-cita kalian itu. Nah, sekarang coba perhatikan teks puisi tersebut. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan puisi dan apa pula ciri-ciri puisi tersebut? Jika ingin tahu, ayo kita simak penjelasan berikut ini. Puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra dengan bahasa yang indah dan penuh makna. Ciri-ciri puisi adalah ada judul, terdapat bait dan terdiri dari beberapa baris, memiliki keteraturan bunyi vokal, dan menggunakan kata-kata yang indah dan penuh makna. Jadi sekarang mari kita amati kembali puisi tersebut. Pada teks puisi tersebut, kita dapat menemukan bahwa teks tersebut terdiri dari kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris. Dan yang kedua, bahwa baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian, yaitu 2 bagian. Inilah yang dinamakan dengan bait. Sedangkan bunyi vokal dari kata terakhir setiap barisnya adalah au, 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 au. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keteraturan bunyi vokal pada setiap baris tersebut. Puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Baris-baris puisi tersebut terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut ini. Untuk kegiatan pemahaman, susunlah baris-baris puisi ini menjadi bait puisi. Ya, adik-adik semua benar sekali. Susunan bait puisi yang benar adalah: guru selalu membimbingku, guru mengajakku untuk maju, sungguh berjasa guruku, ku ingin membalas jasamu. Bagaimana adik-adik? Mudah bukan? Nah, sekarang adik-adik, mari kita perhatikan gambar beberapa hewan peliharaan berikut ini. Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya,
hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan itu dari anak-anak hewan menjadi hewan dewasa. Sekarang, ayo kita cari tahu tahapan-tahapan pertumbuhan hewan. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya, namun ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, selain bertambah besar saja. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis, sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis yang sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Contohnya tahap siklus hewan kucing yang meliputi anak kucing, lalu menjadi kucing muda atau remaja, dan kemudian menjadi kucing dewasa. Sedangkan siklus hewan ayam adalah awalnya telur, menetas menjadi anak ayam lalu bertumbuh menjadi ayam muda, dan menjadi ayam dewasa. Nah, adik-adik semua, demikian pembahasan kita di tema 6 cita-citaku, subtema 1 aku dan cita-citaku pembelajaran pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semua, dan sampai jumpa di video KKN selanjutnya. Tetap semangat ya, dadah!